Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam renungan harian pada hari ini. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Matius 4 ayat 12 sampai 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sampai di sini pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan pada saat ini adalah bertobatlah. Yesus pindah dari Nazaret ke Kapernaum mungkin karena beberapa alasan. Apapun alasannya, Matius menjelaskan bahwa hal itu adalah suatu yang harus terjadi. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus merupakan penggenapan rencana Allah yang telah ditulis jauh sebelum Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini. Pertama, barangkali ia berusaha menghindari tekanan dari pihak lawan karena ia tahu bahwa pelayanannya baru saja dimulai, belum waktunya untuk ia menyerahkan diri. Kedua, mungkin ia ingin memberikan pengaruh yang lebih luas sebab Kapernaum dikenal sebagai kota yang banyak penduduknya. Ketiga, mungkin juga ia ingin memanfaatkan segala macam sumber daya yang ada untuk mendukung pelayanannya. Dengan mengutip bagian dari kitab Yesaya, mungkin Matius ingin mengaitkan pelayanan Tuhan Yesus dengan perjanjian lama. Matius ingin membuktikan dan menjelaskan kepada orang-orang yang membaca tulisannya bahwa sungguh Allah menggenapi janjinya tentang Mesias dalam diri Yesus Kristus. Hari ini banyak orang, bahkan banyak ajaran yang menyimpang. Ajaran-ajaran ini mempertanyakan keilahian Yesus atau kemanusiaan Yesus. Banyak yang berpikir bahwa Yesus adalah fiktif, cerita dongeng belaka. Ada juga yang mengatakan benar Yesus ada dalam sejarah, tetapi dia adalah manusia biasa yang tidak ada hubungannya dengan janji Allah tentang Mesias. Namun semua ajaran itu salah. Yesus 100% Allah dan ia juga 100% manusia. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ia datang ke dalam dunia untuk menggenapi janji Allah. Mesias yang datang untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari dan memahami hal ini? Mari kita bertobat dan percaya sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pesan Tuhan Yesus kepada kita saat ini sama seperti pesannya kepada para pendengarnya saat itu. Selama kesempatan masih ada, mari kita gunakan dengan bertobat, berbalik dari jalan kita yang sesat. Percayalah kepadanya, sebab hanya Yesus satu-satunya jalan
agar kita dapat kembali kepada Allah. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, apabila Engkau telah mengizinkan kami untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk menggunakan waktu-waktu yang telah Engkau berikan. Ajarkan kami untuk kami bertobat dan berbalik dari hidup kami yang salah, hidup kami dari masa lalu, dan hanya memandang ke masa depan. Tuhan, inilah kami, inilah anak-Mu, kami mohon. Amin.